Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Presiden Prabowo tiba melalui Bandara Internasional John F. Kennedy Sabtu sore waktu setempat. Kehadirannya di New York disambut meriah oleh diaspora Indonesia yang sudah menunggu di hotel tempat Presiden Prabowo menginap. Bagi para diaspora, kunjungan Presiden Prabowo tak hanya bermakna simbolis, namun juga memberi harapan bahwa nilai-nilai kebinekaan dari Indonesia dapat disuarakan ke panggung dunia. Apa saja rangkaian agenda Presiden Prabowo Subianto setibanya di New York, Amerika Serikat sebelum nantinya akan berpidato di sidang Majelis Umum PBB pada Selasa waktu setempat? Kita bergabung dengan rekan kami, ada Haidar Faisal yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Haidar Faisal, selamat sore waktu Jakarta. Agenda apa yang tengah berlangsung di New York, Amerika Serikat saat ini, Faisal? Ya, selamat pagi waktu New York, Amerika Serikat, Nadila dan juga pemirsa. Kalau ditanya agenda apa yang saat ini tengah berlangsung, memang kami dapat informasikan bahwa setelah Presiden Prabowo Subianto ini tiba di New York, Amerika Serikat melalui Bandara John F. Kennedy, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju ke hotel, di mana di sana ia langsung juga disambut oleh sejumlah diaspora Indonesia yang sangat antusias untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, karena Nadila dan juga pemirsa, mereka merasa bangga pada akhirnya Kepala Negara Republik Indonesia ini dalam 10 tahun terakhir untuk pertama kalinya datang ke New York untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa langsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Dan untuk saat ini Nadila dan juga pemirsa, ini masih pukul 6 pagi waktu New York, Amerika Serikat, dan Presiden Prabowo Subianto juga masih berada di dalam hotel, masih beristirahat begitu. Adapun untuk hari ini sendiri, informasi yang kami peroleh dari berbagai pihak, termasuk dari Biro Pers Media Istana, memang disampaikan bahwa untuk hari ini sendiri, untuk agenda Presiden Prabowo Subianto ini masih intern begitu. Kendati demikian, kami awak media masih juga tetap diminta untuk berjaga, untuk standby. Sekiranya nanti akan ada sejumlah pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu pada tanggal 21 Septembernya, Nadila, ataupun hari Senin waktu setempat ini, aktivitas Presiden Prabowo Subianto dalam mengikuti sidang Majelis Umum PBB akan dimulai, di mana pada tanggal 22 September esok Presiden Prabowo Subianto ini teragendakan akan menghadiri pembahasan mengenai two-state solution, ataupun pembahasan mencari solusi bagi konflik yang terjadi antara Zionis Israel dan juga Gaza Palestina, di mana Nadila dan juga pemirsa, ini perang Israel di Gaza, ekspansi permukiman, lalu juga meningkatnya serangan terhadap warga Palestina di tepi barat ini telah memicu kemarahan dunia internasional, di mana hal tersebut juga membuat dukungan luas bagi negara-negara lain untuk melakukan solusi dua negara. Informasi yang kami peroleh juga, Nadila dan juga pemirsa, 10 negara termasuk Inggris, Prancis, Kanada, Australia, Portugal, dan Belgia ini diperkirakan juga akan secara resmi mengakui negara Palestina dalam beberapa hari mendatang. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto juga akan hadir ke dalam forum two-state solution ini. Nah, kemudian pada tanggal 23 Septembernya, ini pembukaan sidang Majelis Umum dan juga debat umum High Level Week akan dibuka, Nadila dan juga pemirsa, di mana di dalam pertemuan itu pun di dalam agenda tersebut Presiden Prabowo Subianto juga teragendakan akan memberikan pidato. Presiden Prabowo Subianto mendapatkan urutan ketiga, atau sebetulnya secara general ini mendapatkan urutan pertama untuk berbicara, namun karena memang tradisinya adalah Brazil harus yang pertama dan juga Amerika Serikat sebagai tuan rumah menjadi pembicara kedua, Presiden Prabowo Subianto harus mundur sedikit menjadi pembicara ketiga setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat. Adapun dalam pidatonya nanti Presiden Prabowo Subianto akan menekankan terkait dengan isu Palestina, Nadila dan juga pemirsa, di mana nanti Presiden Prabowo Subianto akan
membahas terkait dengan isu Palestina dan juga sikap Indonesia terhadap Palestina. Bahkan desas-desus yang kami peroleh, nanti Presiden Prabowo Subianto akan berbicara ataupun memberikan statement mengenai penambahan pasukan perdamaian dunia. Selain daripada itu, Nadila dan juga pemirsa, ini Presiden Prabowo Subianto juga akan menyampaikan terkait dengan pelaksanaan program-program Astacita, lalu juga memperjuangkan reformasi sistem multilateral, di mana dalam hal ini Indonesia akan mengajukan diri untuk menjadi yang pertama, Nadila, untuk mengajukan diri menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029 hingga 2030. Lalu juga untuk menjadi anggota UN Board of Auditor periode 2026 hingga 2032 untuk mendorong tata kelola sistem PBB yang lebih akuntabel, efektif, dan juga responsif. Presiden Prabowo Subianto juga diharapkan Nadila juga bisa melakukan berbagai pertemuan bilateral lainnya, dan memang informasi yang kami peroleh, tim dari Kementerian Luar Negeri tengah mengagendakan pertemuan-pertemuan bilateral Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh, termasuk juga pejabat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun untuk saat ini belum dapat kami konfirmasi apakah pertemuan tersebut akan berlangsung pada saat Presiden Prabowo Subianto selesai menyampaikan pidatonya dalam sidang Majelis Umum PBB atau tidak. Untuk sementara demikian, Nadila, kami kembalikan ke studio. Baik, Haidar Faisal mengabarkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali.